Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-ayat. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan yang dengan nikmat-nikmatnya kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, amal-amal kita sejak kita bangun tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terus-menerus menjaga keimanan, ketakwaan, istiqomah dalam Islam. Di antara jalan paling dekat, di antara jalan paling baik, paling segera untuk mencapai ketakwaan itu adalah dengan bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, dan janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum menjadikan kamu Allah ta'dilu, tidak berbuat adil. I'dilu, kata Allah, berbuat adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa, sebab keadilan itu aqrabu littaqwa, paling dekat kepada ketakwaan. Hadirin ikhwatu iman, keadilan inilah yang kita saksikan akhir-akhir ini begitu mungkin dianggap tidak ada mungkin, atau setidaknya dipinggirkan untuk kepentingan-kepentingan, berbagai kepentingan. Bahkan bukan akhir-akhir ini saja, sejak dulu masalah utama di Indonesia adalah ketidakpastian hukum, hukum yang tebang pilih. Ini menunjukkan ketidakadilan, ini menunjukkan kezaliman yang sedang ditampilkan ketika hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil, ketika hukum tidak berpihak kepada sebagian orang yang seharusnya mendapatkan keadilan. Kasus korupsi, kasus apapun, kerumunan massa misalnya, dan lain-lain yang benar-benar diproses oleh hukum, tidak semuanya, hanya sebagian saja dan terkesan tebang pilih. Kasus korupsi demikian, sejak dulu seperti itu. Nah, hadirin ikhwatu iman, apa itu keadilan? Mungkin ini yang harus kita luruskan juga, ini juga yang harus kita pahami. Maka insya Allah di subuh kali ini kita akan membahas tentang keadilan. Apa itu keadilan? Hadirin ikhwatu iman, al-adlu huwal mailu atau az-zaigu. Jadi adil itu, hadirin ikhwatu iman, kalau dilihat dari bahasa Arab, adil itu artinya apa?
Bapak-bapak, ibu-ibu, adil itu artinya apa? Bengkok. Jadi bukan lurus, adil itu adalah bengkok, condong. Maka disinilah sebetulnya perbedaan konsep keadilan dalam Islam dengan konsep keadilan di masyarakat sekuler. Di mana di barat, di masyarakat sekuler, yang disebut adil itu adalah fairness. Fair, berada di tengah, tidak berpihak ke salah satu pihak. Sedangkan di dalam Islam, adil itu artinya bengkok. Tapi tentu hadirin ikhwatu iman, bengkoknya kemana? Nah, disinilah seringkali ada kesalahpahaman. Hadirin ikhwatu iman, sesuatu yang bengkok itu dibuat lurus dengan cara dibengkokkan lagi. Ini misalnya satu batang besi yang lurus, dia bengkok. Bagaimana cara meluruskannya? Dibengkokkan lagi supaya jadi lurus. Maka seperti itulah keadilan dalam Islam. Keadilan dalam Islam itu bukan tidak berpihak, tapi berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain berpihak kepada kebenaran. Jadi yang disebut adil itu bukan di tengah tidak berpihak, tapi adil itu adalah berpihak kepada kebenaran. Artinya condong kepada kebenaran, bukan ada di tengah-tengah, netral, tidak berpihak, tidak memilih salah satu di antara kebenaran, hak atau kezaliman. Adil dalam Islam adalah berpihak. Berpihak kemana? Berpihak kepada kebenaran. Itulah adil dari aspek bahasa. Makanya dalam istilah para ulama, adil itu adalah wad'u syai'i fi mawadhihi. Wad'u syai'i fi mawadhihi, meletakkan, menyimpan sesuatu pada porsinya, menyimpan sesuatu pada tempatnya. Bukan berada di tengah-tengah tapi tidak berpihak. Adil adalah berpihak kepada kebenaran, adil adalah berpihak kepada al-haq, adil adalah berpihak kepada apa yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya keadilan. Maka kita menyaksikan hadirin ikhwatu iman dalam panggung sejarah bagaimana misalnya Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemutus di antara kasus-kasus yang terjadi di antara kaum muslimin. Kita lihat misalnya dalam suatu kasus ketika salah seorang anak gubernur Amr bin As yang baru menaklukkan Mesir, berkonflik, memiliki sengketa masalah dengan penduduk Mesir di sana yang tidak beragama Islam. Kita melihat dalam panggung sejarah Umar memihak kepada kebenaran, walaupun yang bersengketa muslim dan non muslim. Ketika yang benar adalah non muslim, maka dia yang diputuskan benar. Begitu juga kita melihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Ali bin Abi Thalib, saat beliau menjadi Amirul Mukminin, saat beliau menjadi khalifah, saat beliau menjadi presiden, pemimpin tertinggi umat Islam, kemudian bersengketa dengan seorang Yahudi dalam kasus baju perang yang dicuri. Ali bin Abi Thalib menyimpan baju, kemudian diambil oleh seorang Yahudi. Baju perang tersebut, baju besi tersebut kemudian ketemu, diajukan ke pengadilan, tapi karena kurang bukti, sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika menuntut si Yahudi ini, apa yang terjadi? Hakim memutuskan Yahudi yang benar. Baju perang itu milik Yahudi, si orang Yahudi itu, karena tidak cukup bukti. Maka hadirin ikhwatu iman, walaupun Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin, tetapi kalah di pengadilan, ya bagaimana? Apa boleh buat? Keadilan tetap harus ditegakkan dan baju perang itu milik Yahudi. Sehingga akhirnya Yahudi ini masuk Islam ketika melihat keadilan begitu ditegakkan dalam Islam.
Maka hadirin ikhwatu iman, demikianlah seharusnya keadilan. Bukan tidak berpihak, bukan netral, tetapi berpihak kepada kebenaran. Itulah hakikat dari keadilan. Dan itulah kenapa adil dilihat dari aspek bahasa, maknanya bengkok, maknanya condong. Sebab harus condong kepada kebenaran, bukan berdiri di tengah-tengah tanpa berpihak. Orang yang tidak berpihak tidak lain adalah orang yang penakut, karena tidak mampu menunjukkan sikapnya ketika dihadapkan di antara dua pilihan yang jelas-jelas dua pilihan ini adalah kebenaran dan kezaliman. Hadirin ikhwatu iman, kemudian kita melihat dalam Al-Quran begitu banyak perintah untuk melaksanakan keadilan. Dan demikian juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diperintah untuk melaksanakan keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya menempatkan keadilan ini sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga satu di antara orang-orang yang kata Rasulullah akan mendapatkan naungan nanti di hari akhirat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Adil kepada rakyatnya. Nah, kita hadirin ikhwatu iman, tentu yang dimaksud oleh hadis tadi adalah pemimpin yang memimpin umat. Walaupun dapat saja kita menerapkan hal ini kepada kehidupan kita secara mikro, yang mana kita semua adalah pemimpin. Rasulullah mengisyaratkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka hadirin ikhwatu iman, merupakan kewajiban kita semua untuk bersikap adil dalam kepemimpinan kita, baik kepemimpinan kepada diri sendiri, apalagi kepemimpinan kepada orang lain. Di level mikro, kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan di tingkat lingkungan masyarakat, apalagi kepemimpinan di tingkat pemerintahan, baik itu bupati, gubernur ataupun presiden sekalipun. Maka salah satu di antara keutamaan untuk para pemimpin ini adalah ketika mereka mampu berbuat adil, mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tanpa yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, kebalikan dari keadilan adalah kezaliman. Sebaliknya dari adil adalah zalim. Apa itu zalim? Zalim itu dari kata az-zulmu yang artinya gelap. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu adalah kegelapan-kegelapan nanti di akhirat. Di sini kita dapat mengambil pelajaran atau mengambil hipotesis, mengambil kesimpulan bahwa yang disebut zalim itu secara bahasa maknanya gelap. Jadi memang tidak secara langsung berhadapan-hadapan atau berkebalikan dengan adil dalam makna bahasa tadi. Sebab berbeda, zalim itu artinya gelap. Bagaimana kalau seseorang ada dalam kondisi gelap? Orang yang ada dalam kondisi gelap bisa dipastikan dia karena tidak bisa melihat sesuatu dalam kondisi tanpa cahaya, tidak bisa melihat sesuatu, bisa dikatakan pasti dia tidak akan mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka karena inilah zalim dipadankan sebagai lawan dari kata adil. Karena orang yang berada dalam kegelapan, dia tidak akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang ada dalam kegelapan, kita misalnya dalam ruangan yang sangat gelap tanpa cahaya sedikit pun bisa dipastikan tiba baradun, titajom,
nyenggol barang, nyenggol ini, nyenggol itu, melabrak sini, melabrak sana ketika kita dalam kondisi kegelapan. Maka hadirin ikhwatul iman, ketika kita sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara kehilangan cahaya, hidup dalam kegelapan, maka bisa dipastikan akan jatuh kepada kezaliman. Karena kita tidak bisa melihat kebenaran, karena kita tidak bisa melihat cahaya, karena cahaya hilang dari kehidupan kita. Hakikatnya kezaliman itu adalah tidak adanya cahaya Al-Quran, tidak adanya cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan, sehingga kita manusia kehilangan panduan, kita manusia kehilangan hidayah, kita manusia kehilangan petunjuk. Sebab Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk yang harus diikuti tanpa keraguan padanya. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka orang-orang yang kehilangan cahaya Al-Quran, suatu bangsa yang kehilangan cahaya Al-Quran dalam hidupnya, maka bisa dipastikan kondisi pribadi, kondisi masyarakat, kondisi bangsa tersebut akan melabrak sana, melabrak sini, melabrak aturan ini, melabrak aturan itu, karena tidak adanya cahaya Al-Quran. Oleh karena itu dalam salah satu ayat Al-Quran, bahkan bukan satu, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dalam ayat yang lain, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapakah orang-orang yang zalim? Adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Sebab dia, orang tersebut, masyarakat tersebut tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, kitab yang diturunkan olehnya, adalah aturan tertinggi, aturan yang harus menjadi panduan. La raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan padanya dan sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita tidak mampu menempatkan Al-Quran ini pada posisinya, seharusnya dia berada di atas hukum-hukum yang lain, seharusnya merujuk kepada hal ini yang dulu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, yang ujung-ujungnya menjadi sila pertama. Seharusnya seluruh aturan ini merujuk kepada aturan ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam dekret 1959 tidak bisa dipisahkan dari Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka hadirin ikhwatu iman, karena kehilangan cahaya Al-Quran, kehilangan panduan kesejarahan yang terjadi seperti ini. Az-zulmu, kezaliman, adalah ketidakmampuan untuk menempatkan diri, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya Al-Quran ditempatkan di tempat tertinggi, ini dijadikan sekadar alternatif, bahkan alternatif yang tidak dilirik. Hukum-hukum Al-Quran kalah oleh hukum-hukum warisan penjajah. Hadirin ikhwatu iman, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengisyaratkan bahwa kezaliman yang paling besar adalah kemusyrikan. Ya bunayya, kata Luqman kepada putranya, la tusyrik billah, janganlah menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sebab syirik, menyekutukan Allah itu adalah zulmun azim, kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat-sangat besar. Hadirin ikhwatu iman, kezaliman adalah sesuatu yang sangat-sangat besar, sesuatu yang harus dihindari. Bahkan tentu
selain oleh diri kita sendiri, apalagi kalau posisi kita sebagai pemimpin. Maka kezaliman ini adalah sesuatu dosa yang sangat besar yang akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para pemimpin yang zalim ini ditempatkan di tempat yang sangat di tempat yang sangat di neraka tidak bisa dilihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis pernah menyampaikan ada 2 dosa yang siksaannya belum pernah aku lihat. Sebab hadirin ikhwatu iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Isra dan Mi'raj, pernah melihat surga dan neraka. Bahkan dalam suatu hadis, di tempat aku berdiri, kata Rasulullah, aku bisa melihat surga dan neraka karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada 2 siksaan yang tidak pernah aku lihat karena saking dahsyatnya, saking beratnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari seperti itu, yaitu siksaan untuk orang-orang yang memegang cambuk dan mencambuki orang lain, mencambuki bawahannya. Dijelaskan oleh para ulama itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Tidak bisa bukan tidak bisa lagi dibayangkan. Sangat-sangat berat sehingga belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam identifikasi, belum pernah beliau saksikan, belum pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking beratnya, saking mengerikannya. Dan yang kedua, dosa perzinahan. Nah, hadirin ikhwatu iman, kezaliman pemimpin ini tentu sesuatu yang harus kita hadapi dengan sikap yang adil juga. Sebab meluruskan kezaliman tidak lain dengan keadilan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan kezaliman? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam tastati fabilisanihi wa in lam tastati fabiqalbihi wa huwa ad'aful iman. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang menyaksikan kemungkaran, siapa yang di antara kalian menyaksikan kemungkaran, falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran itu, biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam tastati fabilisanihi, jika tidak mampu mengubah kezaliman, menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, fabilisanihi, maka ubahlah dengan lisannya. Wa in lam tastati, dan apabila masih tidak mampu, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Wa huwa ad'aful iman, walaupun itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Berdasarkan hadis ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan bahwa melawan orang zalim adalah jihad. Di antara 4 jihad, jihadun nafsi. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihadul kuffar, jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat, jihadu ashabiz zulmi, jihad melawan orang-orang zalim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan bahwa melawan orang-orang zalim ini adalah salah satu bentuk jihad. Dan jihad ini, jihad melawan kezaliman ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berdasarkan hadis tadi yang sudah dibaca, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah biyadihi, mengubah dengan kekuasaan.
mengubah dengan tangan, mengubah dengan perbuatan. Sampai hadirin ikhwatu iman, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhada, pemimpin para syuhada, pemimpin orang-orang yang gugur di jalan Allah ketika berjihad adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasul menambah dan rajulun yaqulu fi imami zalim, dan orang yang berkata kepada pemimpin yang zalim, fa'amarohu, memerintahkan sesuatu, wa nahahu, dan melarang sesuatu, faqatalahu, sampai dia terbunuh. Hadirin ikhwatu iman, dalam hadis ini diisyaratkan bahwa melawan kezaliman adalah bentuk jihad. Jihadnya dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangan artinya dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan artinya bukan berarti dengan peperangan. Sebab dari 13 bentuk jihad yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan, dirumuskan oleh para ulama, yang jelas-jelas ada unsur peperangan, jihadun nafsi, bukan jihadun nafsi, jihadun bil anfus, jihad dengan pengorbanan jiwa. Itu adalah ketika jihadul kufar, jihad melawan orang kafir. Itu pun tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan kapan peperangan itu boleh dilakukan. Sedangkan melawan orang-orang zalim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam hadis tidak melalui kontak fisik. Biliat dengan kekuasaan, dengan aturan, dengan kemampuan perbuatan, dengan dakwah dan lain-lain. Kalau tidak mampu dengan itu, fabil lisanihi, dengan lisan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, amar ma'ruf di hadapan pemimpin yang zalim sampai dia terbunuh, itu adalah bentuk jihad, dan orang yang melakukannya disebut sebagai pemimpin para syuhada bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hadirin ikhwatu iman, kalau dengan lisan pun tidak mampu, fabiqalbihi, maka dengan hati. Dengan hati. Tentu dengan hati ini maksudnya bukan diam, tapi terus berbuat. Setidaknya dengan hati itu adalah ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada keberpihakan terhadap keadilan. Yang keberpihakan ini mungkin untuk level ketiga ini hanya bisa diutarakan dalam bentuk doa-doa. Dan ini pun tentu tidak bisa diremehkan. Sebab ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang mukmin. Waman lam yahtamma bi amril mukminin falaisa minhum. Orang yang tidak ada perhatian kepada orang-orang mukmin, bahkan sekedar mendoakan sekalipun tidak, falaisa minhum, maka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jadi keberpihakan itu harus tetap dilakukan walaupun hanya bisa dengan hati, walaupun huwa ad'aful iman. Itu termasuk selemah-lemahnya iman. Maka hadirin ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa takum minkum ummatun, agar mampu amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun, termasuk kepada pemimpin yang berbuat zalim. Maka kata Allah, wa takum minkum ummatun, jadilah kalian satu umat. Bukan jadilah kalian kerumunan, tapi jadilah kalian umat. Ada pemimpinnya, ada yang dipimpinnya, ada aturan yang diikutinya. Yad'una ilallah, yang ketika sudah jadi kekuatan satu umat, apa yang dilakukan? Yad'una ilallah, mengajak kepada Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah
amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin ikhwatu iman, misalnya di suatu wilayah, di pasar misalnya, ada kezoliman dilakukan oleh preman. Kira-kira jumlah preman dengan jumlah pedagang banyakan mana? Tentu banyak pedagang, tapi kenapa kezoliman bisa terjadi? Karena tidak adanya kesatuan, karena tidak adanya satu umat, satu kepemimpinan. Maka syarat untuk bisa dakwah amar ma'ruf nahi munkar bil yad, sebagaimana tadi disyaratkan Rasulullah, dengan tangan adalah dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Sekali lagi bukan kekuatan senjata. Ini ada syarat-syarat lagi kalau ini. Dengan kekuatan umat, kekuatan kesatuan, maka baru bisa melakukan dakwah bil yad, dakwah dengan tangan, dengan perbuatan. Hadirin ikhwatu iman, kezoliman itu kecil, kezoliman itu sedikit, tapi kenapa bisa efeknya besar? Karena diamnya, tidak berpihaknya orang-orang baik, tidak berpihaknya orang-orang yang benar, tidak berbuat adilnya orang-orang yang benar. Dia tidak mau berpihak, dia mencari aman. Hadirin ikhwatu iman, kezoliman adalah salah satu amal yang akan menghancurkan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam suatu hadis, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa al-muflis? Orang-orang yang bangkrut itu siapa? Maka kata para sahabat, orang yang melakukan perbuatan jual beli, orang yang berdagang tetapi dagangnya rugi, bahkan modalnya habis. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Al-muflis, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang ja'a bis sholati, ja'a bil zakati, ja'a bis siyami. Orang yang datang membawa pahala sholat, orang yang datang membawa pahala zakat, orang yang datang membawa pahala-pahala saum. Wasyatama hadza, tapi dia suka menyakiti orang ini, dia suka menzolimi orang lain. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini, orang yang zalim dengan lisannya, orang yang zalim dengan tangannya, nanti akan membayar kezaliman itu dengan kebaikan-kebaikannya. Sampai ketika kebaikan-kebaikannya habis, sedangkan kezalimannya masih ada, maka dosa orang lain yang ditimpakan kepada orang yang zalim itu. Zalim akan membuat amal kita habis. Maka bersikap adillah, berpihaklah kepada kebenaran. Kalau tidak mampu dengan yad, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, lakukan dengan doa, dengan dukungan moral, dengan doa. Hadirin ikhwatu iman, berdasarkan hadis yang tadi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa di akhirat nanti ada sab'u kontoroh, ada 7 jembatan yang setiap orang akan lewat ke jembatan itu, yang dalam penjelasan yang lain disebut as-sirat itu. Jadi semua manusia ketika mati akan lewat as-sirat, yang katanya, ini sekedar ungkapan, katanya seperti rambut dibelah 7, saking susahnya. Tapi kalau itu gak ada dalilnya sebetulnya, tapi perumpamaan. Saking beratnya, saking susahnya, semua manusia akan lewat di atas neraka, melewati titian as-sirat, yang di sana kalau menurut Imam Al-Qurtubi ada 7 jembatan, ada 7 kontoroh, atau dalam bahasa yang lain mungkin ada 7 pos. Setiap pos ini ada penjaga dan ada pertanyaan. Jadi kita akan melewati pos itu dan akan ditanya, kata Imam Al-Qurtubi. Di pos pertama yang ditanya adalah tentang keimanan. Kalau kita termasuk orang-orang yang mukmin, jaa
fajaza, dia datang kemudian dia beriman, fajaza ila tsaniyah, maka dia akan lewat, lolos, kemudian masuk ke jembatan yang kedua, pos yang kedua. Pos yang pertama adalah pos keimanan. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman tentu akan gugur ke dalam neraka sejak pos pertama sebab dia tidak beriman. Lalu apa yang ditanyakan di pos yang kedua? As-sholat. Sholat. Dan ini tentu tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Tentu yang ditanya tentang sholat siapa? Orang mukmin. Orang kafir gak akan ditanya sebab sejak awal sudah masuk ke dalam neraka, khalidina fiha, kan begitu. Jadi di pos yang kedua untuk orang-orang mukmin baru ditanya tentang sholat. Fa in jaa, apabila datang ke sana lalu selamat, fajaza ila tsalitsah, maka masuk ke qantarah ats-tsalitsah, pos yang ketiga, jembatan yang ketiga. Maka ditanya di sana aniz zakati, ditanya tentang zakat, tentang harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapatkan, kemana disalurkan zakatnya, dikeluarkan, hak orang lain ditunaikan atau tidak. Kalau gugur gagal di jembatan ini ya tentu masuklah ke dalam jahanam. Yang di pos kedua tadi, kalau sholat sudah ditinggalkan, gugurlah di sana, masuk ke dalam neraka jahanam. Fa in jaa, maka apabila mampu menjawab, fajaza ila rabi'ah, maka dia lewat dan masuk ke qantarah ar-rabi'ah, jembatan pos yang keempat, yaitu asyam. Yang ditanya di sana adalah tentang saumnya, terkhusus saum Ramadan. Maka orang-orang yang suka misalnya menyengaja berbuka padahal tidak ada alasan apa-apa, maka kata Rasulullah, kan orang yang berbuka pada bulan Ramadan tanpa uzur apapun maka tidak akan bisa diganti, tidak ada kodoknya. Kalau gugur ya gugur di pos ini. Fa in jaa wajaza fajaza ilal khamisah. Kalau lulus di pos keempat ini maka masuk ke pos kelima, yaitu pos haji. Dan tentu pos ini untuk orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Kalau yang tidak mampu ya masuk dan lewat saja. Atau setidaknya setiap mukmin akan ditanya sudah melakukan persiapan tidak ketika hidup untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab yang diperintah itu adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sebab bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa, ketakwaan. Jadi hadirin ikhwatu iman, yang diperintah oleh Allah tentang haji itu apa? Bersiap-siapnya. Kalau tentang hajinya, ungkapannya walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dari Allah diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Jadi tidak ada perintahnya. Yang ada perintahnya itu fatazawwadu. Atau ada perintah tapi perintahnya wa atimmu. Berarti untuk orang-orang yang sudah berangkat, atimu, sempurnakan hajinya. Perintah untuk orang mukmin secara umum adalah fatazawwadu, berbekal-bekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, terutama ketakwaan, sebab itu adalah bekal yang paling baik. Jadi dalam urusan haji kita semua tidak diperintah haji, yang diperintah haji itu yang mampu. Tapi kita diperintah untuk ngumpulin bekal. Maka itu yang akan dihisabkan nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak berbekal tidak untuk melaksanakan ibadah haji? Urusan jadi atau tidaknya itu kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbekalnya, dalam tanda kutip mungkin lebih sederhana, nabungnya, itu adalah satu bentuk perintah dari Allah. Fatazawwadu. Fa in jaa
fajaza ila sadisah. Kalau lulus di sini maka masuk ke qantarah asadisah, ke yang ke-7, ke yang ke-6. Dan yang ditanya di pos ke-6 ini adalah tentang as-silah, tentang silaturahmi. Tentang silaturahim. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua dan sudahkah kita menjaga hubungan dengan kerabat? Fa in jaa fajaza ila sabi'ah. Apabila mampu menjawab di pos ke-6 ini, maka masuk ke pos terakhir, maka ditanya tentang kezaliman. Jadi hadirin ikhwatu iman, karena inilah orang yang datang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum, bahkan pahala haji, bisa-bisa gugur gak jadi masuk surga ketika banyak kezaliman dilakukan. Dan kezaliman itu yang paling mudah tentu adalah ketika kita tidak berpihak kepada kebenaran. Maka hadirin ikhwatu iman, tugas kita sebagai umat tentu saja yang pertama adalah menyusun barisan, menyusun kekuatan. Dalam arti bukan kekuatan dalam arti perang atau bukan, kekuatan umat. Kita saling memperhatikan, kita saling saling memiliki kepedulian dengan sesama umat Islam. Itulah hakikat dari persatuan. Man lam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum. Orang yang tidak punya perhatian kepada sesama muslim, sesama mukmin, maka tidak termasuk orang mukmin. Maka hadirin ikhwatu iman, jadilah kita satu umat, punya kekuatan, kemudian berdakwah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun, termasuk apabila kita dihadapkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman zolimnya pemimpin. Hadirin ikhwatu iman, mudah-mudahan kita dihindarkan dari kezoliman, mudah-mudahan kita dihindarkan pula dari kezoliman pemimpin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat adil, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah nanti yang akan menjadi cahaya bagi kita, dan itulah nanti yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sebab adil itu dekat kepada ketakwaan. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berbuat adil dan menghindarkan diri dari kezaliman, baik lisan ataupun tangan, sebagaimana Rasul isyaratkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang kaum muslimin sekitarnya selamat dari ancaman bahaya lisan dan perbuatannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.